Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, asabakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kenikmatan yang maha sempat sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan aktivitas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah dan dengan penuh harapan. Semoga kita dijadikan hamba Allah yang selalu menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita semua dan berusaha menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama iqrar biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau khairu ummatin, umat yang terbaik, umat yang selalu menjalankan ataupun menghidupkan daripada sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, asabakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu marilah kita baca suratul Fatihah sebagai muqaddimah maupun iftitah di pengajian pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wal ikhlas wal istiqamah wa liridha'illahi lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kama qala saykhuna wa murabbi ruhina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina fi kitab Ibn Sinni an Muhammad bin Ibrahim an abihi radhiyallahu anhu qala wajjahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah fa amarna an naqra'a idza amsayna wa asbahna. Pernah pada suatu ketika Muhammad bin Ibrahim berucap, wajahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Aku menghadapkan wajahku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amarna an naqra'a idza amsayna wa asbahna. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadaku an naqra'a idza amsayna wa asbahna, untuk membaca doa ini, kalimah ini di waktu petang maupun di waktu pagi. Ini doa supaya kita terjaga dari musuh-musuh kita, orang yang berniat jahat. Insya Allah ketika kita membaca ini, maka sebelum kerja boleh ini dibaca, atau sebelum beraktivitas.
Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Cukup. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Abathan. Nah, ini di doa ketika di waktu pagi maupun di sore hari dibaca sebelum beraktivitas. Termasuk fadilahnya adalah insya Allah kita terhindar atau untuk menghadapi orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Itu. Wa rawaina fihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi hadhihi da'wa idza asbaha wa idza amsa. Ada salah satu doa yang tidak pernah tertinggalkan oleh Rasulullah ketika sudah manjing waktu pagi, datang waktu pagi dan waktu sore hari. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah adalah Allahumma as'aluka min faj'atil khair wa a'udzubika min faj'atis syarri. Kamu ulangi, Allahumma as'aluka min faj'atil khairi wa a'udzubika min faj'atis syarri. Ya Allah, aku minta kepadamu dari min faj'atil khair, dari kebaikan yang seketika. Artinya itu ujuk-ujuk kalau bahasa orang Jawa itu. Wa a'udzubika min faj'ati syarr, dan aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan yang baru datang atau dari kejelekan yang dadakan. Oleh karenanya ketika kita sedang sholat ataupun sedang membaca Al-Quran, pada saat itu Allah kok sudah menuliskan takdir kita ketika kita membaca Al-Quran terus kita meninggal dunia, kan luar biasa itu kan, tanda-tanda faja'atul khair, ya kan, kebaikan yang seketika. Na'udzubillahnya, ya kan, mudah-mudahan kita terhindar dari kejelekan yang dadakan. Itu lagi minum miras, kan, oplosan tiba-tiba kejang mati, kan, naudzubillahi min dzalik gitu kan. Kita lagi berbuat maksiat tiba-tiba mati, kan, naudzubillahi min dzalik. Maka doa ini juga tidak pernah tertinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Warawayna fihi bi isnad an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibhu al-afat. Ada seorang laki-laki yang curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu dia selalu terkena musibah atau sesuatu yang tidak diinginkannya yang merugikan dia, baik tercuri hartanya ataupun dan yang lainnya. Oleh karenanya faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun memberi sebuah doa pegangan kepada dia supaya dia tidak terkena sesuatu yang membahayakan. Ketika kita punya simpanan harta ataupun diri kita mau kemana ataupun keluarga kita, insya Allah ketika kita membaca doa ini semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul, bacalah ini, idza asbahta, ketika di waktu pagi, bismillahi ala nafsi, panjang sinnya, wa ahli wa mali, dengan menyebut nama Allah aku menitipkan, ya Allah, atas diriku, atas keluargaku, dan atas hartaku. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un, maka ketika kita ataupun orang-orang lain membaca doa ini, maka tidak akan pernah pergi darinya dari sesuatu yang dimilikinya. Ketika kita pernah misal menaruh uang kok hilang terus, coba ini diamalkan. Nah, itu.
Dan ternyata langsung mujarab ternyata ini. Faqala hunna ar-rajul fadhahabat anhu al-afat. Ketika doa ini dibaca oleh laki-laki tadi, seketika sesuatu yang selalu menimpanya, entah itu tercuri hartanya, entah itu dia teraniaya, entah itu keluarganya dalam bahaya, ya kan? Ternyata seketika dari berkah daripada fadilah doa tersebut, Allah menghilangkan segala sesuatu yang telah menimpanya. Fadhahabat anhu al-afat, semuanya pergi dari sesuatu yang merugikannya. Cukup bacanya bismillah ala nafsi wa ahli wa mali. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku titipkan diriku, keluargaku dan hartaku. Nah ini dulu ketika saya ngaji sama guru saya, ini termasuk untuk menjaga harta benda kita supaya tidak tercuri oleh orang lain, maka bacalah ini. Cukup dalam ketika kita menaruh harta itu, cukup bismillah ala nafsi wa ahli wa mali, taruh misal itu. Warwaina fi sunan ibni Majah wa kitab ibni Sinni an ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza asbaha, qala ketika di waktu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Mungkin ini sudah tidak asing lagi doa seperti ini. Wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Betapa pentingnya ketika seseorang itu mempunyai ilmu yang nafi. Luar biasa itu. Bahkan istimewanya termasuk salah satu pahala yang tidak terputus, salah satu amal yang tidak pernah terputus pahalanya hatta yaumal qiyamah. Itu idza mata bunu adama in qata amaluh illa min salasin. Ketika manusia sudah meninggal dunia, maka seluruh amal perbuatannya akan terputus pahalanya kecuali ada tiga hal. Shadaqatin jariyatin, satu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau mempunyai tabungan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini ya Allah. Maka ketika kita tidak mampu, maka salah satulah kita kejar dari hari ketiga itu. Misal seandainya kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang yang kurang berharta, misalkan tidak bisa sedekah dan lain sebagainya kan, maka kerjalah yang kedua. Tuh, jadikan diri kita orang yang mempunyai ilmu dan laksanakan ilmu itu. Syukur-syukur dapat dilaksanakan mandiri, dapat dilaksanakan dengan keluarga, lebih-lebih dapat dilaksanakan ataupun dapat ditularkan dengan masyarakat. Nah, ini hebatnya ilmu yang manfaat seperti itu. Kok belum ada kesempatan, misal kalau belajar ngaji mungkin waktunya susah misal, maka kejarlah yang ketiga ya kan. Ketika kita sudah berkeluarga, maka jadilah seorang pimpinan ataupun seorang bapak ataupun seorang suami yang benar-benar dapat mengarahkan putra-putrinya untuk mengenal Allah, untuk mengenal syariat. Ketika anak-anakmu besok selalu menjalankan rutinitas amaliyahnya berdasarkan dengan syariat, segala sesuatu amal perbuatan yang engkau didik secara tidak langsung pahalanya akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka aset luar biasa itu anak. Amal perbuatan, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita menularkan ilmu kepada orang lain itu mengamalkannya secara tidak langsung. Ketika dia mengamalkan apa yang kita ajarkan, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang dilaksanakan oleh orang lain. Mandal alal khair kafa ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, ketika dia tidak bisa melaksanakannya, ke orang lain itu mau melaksanakannya, maka seolah-olah dia juga seperti orang yang melakukannya. Artinya apa? Pahalanya itu mengalir.
wa rizqan thayyiba, dan selalu mintalah rezeki kepada Allah yang baik. Bahasanya itu. Pernah wasiat dari guru saya, ketika engkau mau berumah tangga dan ketika sudah berumah tangga, selalu mintalah rezeki yang baik kepada Allah. Nah, karena apa? Ketika orang yang hidup di dunia itu kok makanannya terjaga, artinya hasil dari rezekinya itu dari benar-benar hasil dari hal-hal yang halal, yang baik, maka itu dapat membantu dirinya untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika timbul dari dalam diri kita kok malas ibadah, malas melakukan hal-hal yang baik, ini yang perlu kita yang perlu kita muhasabah itu makanan. Kok timbul diri kita merasa malas, sholat pun malas, ya kan, ibadah pun malas, untuk hal-hal yang baik kok malas, seperti itu. Makanan apa yang masuk dalam diri kita? Ternyata di situ. Maka rezeki yang halal, yang thayyib ini perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalan mutaqabbala, dan mudah-mudahan ya Allah segala amal baikku engkau terima. Ini pengharapan yang luar biasa ini, ya kan. Jangan tidak mau berharap, jadilah orang yang selalu mengharap kepada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doanya simpel. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sinni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha, ini doa untuk kecukupan dunia dan akhirat. Ini, Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa satrin. Banyak ya, ternyata doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah langsung ini luar biasa, ya kan? Maka doa al-ibadah itu kan. Doa itu adalah ibadah. Karena apa? Perintah. Entah itu nanti akan diterima oleh Allah atau ditangguhkan atau seketika akan diijabah oleh Allah, janganlah putus untuk berdoa. Karena berdoa saja itu sudah dikatakan ibadah. Karena apa? Karena perintah, anjuran. Ini. Apalagi ketika kita mempelajari seperti ini, banyak ternyata doa-doa yang tersematkan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Bahkan Rasul pun melaksanakannya secara harian. Ini. Mau pilih yang mana? Silahkan. Ini doa untuk kecukupan dunia dan akhirat. Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa satrin fa atimma ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fid dunya wal akhirah. Ini salah sama rotin dibaca tiga kali. Nah, ketika kita berdoa seperti ini, maka Allah akan cukupkan diri kita, bukan hanya di dunia, bahkan kecukupan besok di akhirat. Allahu wa kafabi, ya, seperti itu. Allahumma, ya Allah, inni asbahtu minka, ya Allah sesungguhnya aku berada di waktu pagi ini, minka hanya kepadamu, fi nikmatin, di dalam sebuah kenikmatan, wa afiyatin, dan keselamatan, wa satrin, dan tertutup dari hal-hal yang bersifat madharat mungkin. Oleh karenanya ya Rabb, fa'atimma nikmataka, maka sempurnakanlah nikmatmu alayya, hanya kepadaku. Luar biasa ini doanya kan. Wa afiyataka, dan keselamatanmu, wa satraka, dan satirmu, fid dunya, di dalam dunia, wal akhirat, dan di akhirat. Yang paling mudah lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu ternyata doa-doa yang mawarada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan langsung oleh Rasulullah itu bentuknya luar biasa. Ketika kita mengamalkan semuanya, tidak ada habisnya ya.
Kitab segini besarnya isinya doa-doa semua ini, zikir dan lain sebagainya. Wa rawaina fi kitab Ibnu At-Tirmidzi wa Ibnu Sinni an Jubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling beda ini juga tasbih bagus. Ma min sabahin yusbiku al-ibad illa munadin yunadi subhanal malikil quddus, ya kan? Subhanal malikil quddus. Jadi kita kalau bisa selalu mengumandangkan yang namanya tasbih, ya kan? Karena seluruh makhluk Allah yang tercipta di bumi ini tidak lain itu adalah suka bertasbih kepada Allah, apapun bentuknya itu. Semua ikan yang ada di laut, organisme yang ada di laut, ya kan? Tumbuh-tumbuhan yang ada di daratan, ya kan? Semuanya ternyata bertasbih kepada Allah. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Itu banyak banget itu di Al-Qur'an. Subhanal malikil quddus atau subhanallah boleh. Yang penting ada kata-kata pentasbihan atau pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala, pengakuan ya, seperti itu. Kata tasbih subhanallah atau subhanal malikil quddus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sinni an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha wa idza amsa, dan barang siapa yang mau membaca doa ini di waktu pagi maupun sore hari, cukup tidak asing ini bahasanya buat kita dan ternyata kandungan fadilahnya besar. Rabbi Allah atau Rabbi Allah, kalau disambung Rabbi Allah tawakkaltu alaihi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah al-aliyyul azim, ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ada dalam rotib ini kan, ada dalam rotib. Dalam istighosah pun juga ada, sering ditemui kata-kata ini. Apa pahalanya ketika ada orang yang mau mewiridkan wirid ini di pagi hari maupun di sore hari? Rabbi Allahu tawakkaltu alaihi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, la ilaha illallahul aliyyul azim, ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, summa mata dakhalal jannah. Ini pahalanya. Ketika Allah mewafatkan atau mencabut nyawa dari orang ini, dakhalal jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Jadi ketika baca doa ini kemudian dia meninggal, insya Allah surga pahalanya. Nah, ini saya tambahin lagi satu kali lagi, kita bahas yang kemarin. Wa rawaina fihi an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi kulli yaumin, barang siapa yang mau membaca doa ini atau zikir ini setiap hari, hina yusbihu wa hina yumsi, di pagi hari maupun di sore hari. Apa doanya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Sab'a marratin. Kafallahu ta'ala ma'ahammahu min asrid dunya wal akhirah. Ternyata Allah akan mencukupkan apapun dalam dirinya yang dia kehendaki, yang dia inginkan, jangan dari urusan dunia dan akhirat. Yang sering kita lakukan maupun yang sering kita terima dari guru kita kan hasbunallah wa ni'mal wakil, setiap hari tidak kurang dari 450 kali itu. Ini hanya 7 kali. 7 kali pahalanya. Kafallahu ta'ala ma'ahammahu min amrid dunya wal akhirah. Allah akan mencukupkan segala urusan terpentingnya yang dia inginkan, bukan hanya urusan dunia, bahkan urusan akhiratnya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sab'a marratin, tiap hari. Baik dibaca mau pagi hari silakan, mau dibaca sore hari silakan. Ternyata fadilahnya adalah kafallahu ta'ala ma'ahammahu min amrid dunya wal akhirah. Ternyata Allah akan mencukupkan apa-apa yang dia inginkan dalam hidupnya dari urusan dunia dan akhirah. Jadi orang yang cukup enak ya. Kalau cukup itu apa-apa akan enak. Bukan banyak tapi cukup. Mau pergi haji dicukupkan rezekinya, mau nikah dicukupkan rezekinya, mau bangun rumah dicukupkan rezekinya. Kan kata-kata kafa kan, ikfa, cukup itu luar biasa, bukan eksar ya, bukan, tapi cukup di sini. Ini sebelum saya akhiri, kita bahas dulu beberapa. Kemarin ada pertanyaan yang masuk. Hari ini saya akan bahas berapa? Tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, ketika saya sedang tadarusan terdengar suara adzan, mana yang harus didahulukan antara mendengar dan menjawab adzan, ataukah meneruskan bacaan tadarus atau membaca Al-Quran saya? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap ibadah itu mempunyai waktu yang terkhusus, baik ibadah sunnah maupun ibadah wajib. Oleh karenanya, ketika kita melakukan sebuah aktivitas ibadah, ya kan, misal baca Al-Quran ataupun dzikir, istighosan, ya kan, itu kan sesuatu yang dilakukan di kapanpun boleh. Sedangkan orang yang menjawab adzan dan mendengarkan adzan itu adalah diperintahnya ketika dia mendengar adzan. Ketika bersamaan seperti ini bagaimana? Apa terus untuk melantunkan membaca Al-Qur'annya atau berhenti mendengarkan dan menjawab bacaan adzan? Maka dalam kitab-kitab fikih al-mu'tabarah, di sini saya ambil kitab al-muhsyarah al-muhadzab, ada i'anatut thalibin juga ada. Ternyata ketika kita mendengarkan suara muadzin ataupun suara yang iqamah, maka kita dianjurkan untuk memutus aktivitas berupa membaca Al-Quran, ya kan, dan mendengarkan serta menjawab dari bacaan adzan. Berarti kita menghentikan sejenak bacaan Al-Quran kita untuk mendengarkan adzan dan menjawab bacaan adzan. Ibaratnya banyak. Dalam Syarah Muhadzab juz 2 di sini Shahifal 193, walau sami'a al-muadzina awil muqima qata'a al-qira'ah wa tabi'ahu. Ketika engkau mendengar adzan maupun orang yang iqamah, maka putuslah bacaanmu. Artinya
berhenti. Wa tabi'u, dan ikutilah suara adzan tadi. Artinya apa? Mendengarkan dan menjawab. Nah, di sini. Wal mustahabbu liman sami'a al muadzin ay yaqula misla ma yaqul illa fil hay'alah. Dan disunatkan ketika engkau mendengarkan suara adzan muadzin, maka jawablah dengan sesuai apa yang diucapkan muadzin, kecuali di dua tempat, hayya 'ala shalah dan hayya 'alal falah. Ini membaca apa? La haula wala quwata illa billah, membaca hauqala. Nah, ditegaskan lagi dalam i'anah mengatakan fa inna likulli sunnatin waqtan yakhussuha. Setiap ibadah sunnah itu mempunyai waktu yang khusus. Di antaranya adalah falil ijabatil muadzin, kan, menjawab orang yang adzan. Waktu itu juga mempunyai waktunya. Berarti ketika kita mendengar adzan, pada saat itu juga kita disunahkan untuk mendengarkannya dan menjawabnya. Berarti ketika kita punya rutinitas lain, misal mengajar seperti ini, misal kok ada adzan, ataupun kita sedang membaca zikir sholawatan ataupun membaca Al-Quran, ketika kita mendengar suara adzan, seketika kita memutuskannya untuk mengikuti kesunahan tadi, mendengarkan dan menjawab adzan. Itu. Pertanyaan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, membaca Al-Quran sambil ngopi boleh atau tidak untuk mengurangi rasa kantuk? Yang dibahas bukan makan dan minumnya, itu boleh-boleh saja. Dan boleh, tidak ada larangan maupun keharaman. Akan tapi dalam Adhkar Nawawi mengatakan seperti ini. Justru yang dibahas itu adalah mulutnya. Misal ini. Ketika ada orang membaca Al-Quran, maka disunahkan bagi dia itu membersihkan mulut, baik dengan siwak maupun dengan sikatan. Kalau zaman sekarang itu kan mengkhawatirkan mulutnya ini ada sesuatu yang berbau tidak enak ataupun ada najisnya. Misal ketika kita setelah makan terasi misal ya, terus belum sikat gigi, terus wudu baca Al-Quran, baunya biasanya kan masih, kalau terasi itu melekat ya, karena terasi itu sesuatu yang najis tapi boleh dimakan. Di terasi itu sesuatu yang najis apabila terkena baju, terkena badan, tapi itu boleh dimakan karena terasi itu terbuat dari ikan-ikan kecil maupun udang-udang kecil yang dimasak seketika, artinya dicampur aduk ya kan, seperti itu. Jadi intinya sama. Oleh karenanya yang dibahas itu bukan makanannya, akan tapi bukan makan tapi mulutnya. Jadi diambil kesimpulan maka diperbolehkan, tidak masalah ya. Yang menjadi masalah adalah bau mulutnya tadi, itu boleh-boleh saja. Yang terakhir insyaallah besok ya ketemu. Sebelumnya mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekhilafan dari kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.